salam badai, tapi ngopi bareng Sabungkus. Kopi Pengacara Indonesia Bogor, sahabat Bungkus. Konsumen pidana tentu saya harus mendapatkan ilmu dari Pak Gus nanti. Itu bisa didapatkan dengan apa? Dengan silaturahmi, dengan pertemuan, dengan menjalankan program-program kerja, implementasi program kerja. Insya Allah itu pasti bisa dapat terwujud. Kalau tidak ada pertemuan, tidak ada program kerja, ya kita masing-masing. Artinya organisasi ini menjadi tidak bermanfaat, ya kan? Kita bisa berkumpul ini karena satu profesi, ya kan? Di sana kita bisa saling berdiskusi tadi, saling berbagi ilmu tadi. Oke, jadi saya sendiri kan sebagai anggota DPC di Cibinong, artinya selama saya sebagai anggota DPC itu kan jarang sekali terjadi pertemuan dengan sama anggota. Nah, sekiranya nanti Bung Emirul ini ya insya Allah menjadi ketua DPC terpilih, kira-kira ada nggak planning untuk misalkan di program berapa kali pertemuan atau dengan yang sekarang lagi tren misalkan melalui Zoom. Nah, kiranya ada nggak sih program seperti itu, Ya. terutama guna membuat tali silaturahmi itu atau saling mengenal sesama anggota DPC kan gitu. Ya. Nah, apa yang kira-kira nanti ke depan bakalan menjadi salah satu program itu program apa tuh kira-kira? Kalau tidak salah, DPC itu punya 10 bidang, Pak. DPC itu punya 10 bidang. Satu bidang bikin setahun satu program aja kegiatan, dan itu dilakukan jangan secara bersamaan. Bidang tertentu misalnya bidang kerohanian, dia akan membuat acara di bulan Januari misalnya. Bidang perundang-undangan dia akan bikin acara di Februari. Nah, begitu pula dengan bidang-bidang yang lain. 1 bulan satu aja. Kalau itu bisa diimplementasikan, bayangkan 1 bulan ada 1 program kegiatan. Sebelum ada program kegiatan tentu akan ada meeting-meeting, akan ada pertemuan-pertemuan, ada diskusi-diskusi di antara para teman-teman. Nah, itu kan bisa jadi wadah silaturahmi. Satu bidang 1 kegiatan saja itu bisa mendorong teman-teman untuk saling bertemu, saling bersilaturahmi, berakulturasi satu sama lain. Sekalipun di masa pandemi seperti ini ya. Ya tentu pemerintah sudah tidak lagi melarang kita bersosialisasi, menjalankan kegiatan tidak seperti awal masa pandemi. Namun tetap prokes dikedepankan. Nah, kita berkegiatan seperti ini kan jadi silaturahmi. Iya, betul. Ya kan? Bagus bahwa 3 orang anggota kita bisa berdiskusi. Nah, tapi kan ini tetap dalam batasan protokol kesehatan, loh. Nah, kita kan tahu nih, kita agak miring dikit nih. Ya. Kita kan tahu bahwa PBH itu kan salah satu sayap organisasi. Baik. Artinya bahwa PBH kita tidak bisa pungkiri merupakan bagian dari organisasi, bagian pengabdian organisasi, terutama kepada masyarakat, karena peran serta PBH tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. DPC artinya induk organisasi, dalam hal ini DPC Cibinong memiliki sayap organisasi namanya PBH Pradi DPC Cibinong. Ada nggak satu target yang sekiranya nanti Bung Emirul terpilih? Karena kalau tidak ditarget susah juga kan mengukur. Misalkan gini, setidak-tidaknya dalam 1 tahun itu kita bisa menjalankan minimal 30 perkara dalam melakukan pelayanan Jumat-Jumat terhadap masyarakat. Tersatu. Dan sepengalaman saya di PBH, tentunya teman-teman ini kan tidak hanya menjalankan profesi, tapi juga
memfasilitasi rekan-rekan yang magang di PBH tersebut. Karena itu boleh dibilang kawah Chandra di mukanya seorang lawyer sebelum dia memang berpraktek menjadi seorang lawyer seutuhnya. Nah, artinya tentunya kan ini harus disupport oleh DPC itu sendiri, dalam artian tidak hanya ketua DPC sebagai seorang leader di dalam DPC, tapi juga tentunya harus disupport oleh teman-teman pengurus. Ada nggak sih kira-kira program apa yang bisa mensupport PBH ke depan? Artinya kita tahu lah bahwa dalam menjalankan PBH itu kan tidak gampang dari sisi operasional, dari sisi situasional, ya, dari sisi biaya-biaya yang timbul dalam menjalankan satu pengabdian. Nah, artinya apa ke depan yang kira-kira bakalan kedepankan dalam rangka pengembangan PBH ini ke depan oleh Bung Emira sebagai salah satu calon ketua DPC. PBH itu kan konsepnya adalah bantuan hukum cuma-cuma. Kita di sana betul-betul harus berjiwa sosial, harus betul-betul tekun untuk membantu masyarakat yang dirasa tidak mampu dan tidak mendapatkan akses hukum yang cukup baik, kan? Nah, kita hadir di sana. Tentu kendati pun DPC dengan PBH ini terpisah, artinya PBH ini diangkat oleh langsung DPN, dibentuk oleh langsung DPN, namun keberadaannya tetap menginduk kepada DPC. Nah, jadi DPC dan PBH ini harus sinergi. DPC dan PBH ini harus berjalan selaras, saling melengkapi. Support tentu harus datang dari DPC, ya kan? Support dalam bidang apa? Dalam bidang pendanaan, dalam bidang memfasilitasi, ya kan? Dan SDM-nya juga. Gitu. Tadi kita sampaikan, DPC akan fokus pada program-program kegiatan seperti kegiatan penyuluhan. Nah, itu yang akan menjadi daya tarik buat masyarakat dan informasi buat masyarakat bahwa program penyuluhan itu nanti akan ditindaklanjuti ketika masuk ke persidangan, masuk ke peradilan, akan ditindaklanjuti oleh PBH. Dalam hal ini PBH DPC Paradi Cipinang. Gitu. Jadi itulah yang harus saling mendukung. Itu bicara tentang kegiatan yang dilakukan oleh PBH selaras dengan kerja-kerjanya PBH, program kegiatannya DPC selaras dengan kerja-kerjanya PBH nantinya. Bicara tentang informasi, ya kan, penyuluhan hukum, ya kan. Nah, artinya kita harus menyiapkan perangkat-perangkat informasi yang memadai bagi masyarakat. Orang-orang yang kurang mampu atau kurang mendapatkan akses tentang peradilan, tentang keadilan. Gitu. Nah, itu apa yang harus kita siapkan tadi? Misalkan ini era milenial nih. Kita bicara tentang website, kita bicara tentang WhatsApp grup, kita bicara tentang Facebook. Nah, bagaimana media-media itu bisa diakumulasikan dalam satu website dan itu menjadi portal masyarakat para pencari keadilan. Ya, menjadi orang-orang khususnya di Kabupaten Bogor bisa melihat, ya kan, akses to justice-nya itu melalui PBH, gitu kan? Artinya itu kan pelayanan PBH secara eksternal. Oke. Ya. Ya. Nah, ini kita bicara selain eksternal, kita bicara secara internal. Nah, karena tentunya di dalam PBH itu kan banyak adik-adik junior yang magang, ya kan? Betul. Yang sudah mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk membantu bagaimana pelayanan PBH ini kepada masyarakat itu bisa terlaksana. Betul. Tentunya kita tahu lah, banyak mimpi-mimpi yang dihadapkan oleh dia. Betul. Mimpi sebagaimana menjadi seorang lawyer. Betul. Artinya
dalam pemikiran teman-teman ketika memilih seorang lawyer itu kan termotivasi. Ya. Nah, termotivasi dengan siapa? Dengan lawyer-lawyer yang mungkin yang sudah sukses. Ya. Nah, Betul. sedangkan pada prakteknya, kenyataannya menjadi seorang lawyer itu kan butuh tempaan yang memang Ya. luar biasa. Artinya ketika adik-adik kita yang sedang magang, bentuk support apa yang bisa diberikan DPC sebagai induk organisasi kepada rekan-rekan kita yang sedang menjalankan magang, Ya. yang tentunya kita tahu bahwa mereka belum punya penghasilan. Betul. Mereka luangkan waktunya begitu penuh, kan? Betul. Asalnya kadang buat ketika magang sudah ikut PKPA, sudah ikut UPA, buat sumpah aja susah, Betul. kan gitu. Ada nggak sih perhatian buat Harus. mereka nih teman-teman Ya. ke depannya ketika Bung Emerald terpilih nanti, apa ada semacam beasiswa kah? Betul. Atau ada pinjaman lunak kah? Atau ada kredit tanpa agunan, Ya. pinjol ya? Betul. Misalkan gini, oke, kamu magang di sini. Nanti kalau kamu bisa membuktikan magang di sini, kamu konsisten magang di sini, kamu konsisten membantu kinerja PBH, kita akan support. Kamu bisa gratis, sumpahnya ditanggung oleh pengurus DPC. Ya. Saya rasa itu satu feedback yang fair lah. Jika dia sudah melakukan Betul. pengabdian, ya kan, dia dapat feedback untuk sumpahnya dia, oh itu luar biasa tuh. Kira-kira mungkin nggak itu bisa dilaksanakan? Sangat memungkinkan. Karena begini, seperti tadi bahwa PBH diharapkan menjadi kawasan di mukanya, itu tanggung jawab kita. Intinya teman-teman magang itu harus tetap dijaga kualitasnya. Kendatipun mereka magang, kita harus contohkan yang terbaik buat mereka dalam sisi profesionalisme seorang pengacara. Kualitas harus dijaga juga, ya kan? Nah, lalu bicara tentang reward. Nah, balik lagi, teman-teman adik-adik magang ini adalah sosok-sosok yang akan menggantikan kita, yang akan menggantikan posisi-posisi di PBH, posisi-posisi di DPC. Artinya secara keorganisasian harus ada regenerasi. Keilmuannya sudah kita bimbing, keilmuannya sudah kita masuki sesuai dengan keilmuannya kita, sesuai dengan pengalamannya kita. Nah, keorganisasiannya harus dijaga juga, regenerasi, harus ada regenerasi, harus ada. Kenapa harus ada regenerasi? Karena untuk kontinuitas terhadap pelayanan terhadap masyarakat, ya kan? Untuk adanya kesinambungan pelayanan akses to justice terhadap masyarakat. Nah, oke. Setelah itu harus ada mereka. Ketika mereka sudah ada dan mendaftarkan sebagai advokat magang, ya satu kita harus kasih, tentu harus objektif ya. Tentu dari 10 orang misalkan, kan kita akan terlihat mana yang sungguh-sungguh. Apakah 10 orang yang sungguh-sungguh dia menimba ilmu di PBH, 10 orang yang sungguh-sungguh mengcapture profesionalisme seorang advokat. Dan ketika mereka sungguh-sungguh dan membantu mensupport PBH dalam kerja-kerja bantuan hukum, kita harus kasih reward dong. Ya, rewardnya apa? Ya, tadi seperti Pak Gus tadi sampaikan, minimal adalah sumpah. Ya, biasanya magang itu teman-teman adik-adik magang itu setelah mereka PKPA kan, nah minimal sumpah kan sekarang udah lumayan mahal ya, ada yang 4 juta, hampir dulu kita 2 juta ya, sekarang udah 4 juta lebih. Nah itu kan angka yang cukup besar buat teman-teman atau adik-adik magang. Itu harus kita agendakan, programkan reward. Dari mana? Dari DPC. Kenapa Artinya DPC ada anggaran? Kita Harus bergerak. kita juga nggak muluk-muluk. Artinya kan tentunya program ini kan bukan menjadi satu program secara pribadinya ketua DPC. Setuju. Nah ini kan kira-kira menurut Bung Wada ini mungkin nggak sih kita bisa meningkatkan kepedulian para rekan sejawat bahwa DPC itu mempunyai self organisasi, di mana self organisasi ini adalah tempat
di mana melakukan satu pengabdian terhadap masyarakat yang notabene di dalam PBH tersebut ada bagian juga tugas tanggung jawab moral seorang yang boleh dibilang senior terhadap junior-juniornya. Nanti masih mungkin nggak sih kita meningkatkan kepedulian itu kepada teman-teman sesama anggota DPC gitu? Betul. Harus